Agustin, mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Angkatan 2018, konsentrasi Manajemen Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad musaqah. Yang pertama yaitu ada pengertian dari musaqah. Musaqah ini berasal dari kata asaqah. Kenapa diberi nama asaqah? Karena pada zaman dahulu pepohonan dari penduduk kaum Hijaz itu sangat membutuhkan asaki ataupun penyiraman, sehingga diberilah nama asaqah yang berarti penyiraman ataupun pengairan. Menurut ahli fikih, akad musaqah ini berarti menyerahkan pohon yang telah ataupun yang belum ditanam dengan sebidang tanah kepada seseorang yang akan merawat dan menanam pohon tersebut, seperti pada proses penanaman, perawatan, penyiraman hingga pohon tersebut menghasilkan buah. Nah, lalu pekerja tadi akan mendapatkan bagian dari hasil tadi yang telah disepakati dari buah yang telah dihasilkan, dan sisanya buah tersebut akan diberikan kepada si pemilik tanah tersebut. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum dari akad musaqah. Salah satu dasar hukum yang digunakan para ulama untuk menentukan akad musaqah ini salah satunya itu ada dari Ibnu Umar yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan sebidang tanah kepada kaum Khaybar untuk dimanfaatkan oleh mereka. Dengan perjanjian mereka akan mendapatkan bagian hasil dari proses perawatan tersebut, seperti dari hasil buah-buahan ataupun hasil palawija lainnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya yaitu ada rukun dari akad musaqah. Menurut jumhur ulama, rukun dari akad musaqah itu ada 7. Yang pertama yaitu adanya 2 orang yang berakad. Nah, di sini 2 orang yang berakad itu disyaratkan agar balik dan berakal. Kemudian yang kedua ada objek. Nah, menurut ulama Hanafiyah, objek dari akad musaqah ini adalah pohon yang berbuah. Namun, sebagian dari ulama tersebut mengatakan ataupun memperbolehkan atas pohon yang tidak berbuah. Kemudian yang ketiga itu akad dilakukan sebelum buah nampak dan dapat diperjualbelikan. Yang keempat, akad dilakukan dengan waktu tertentu. Yang kelima yaitu ada disyaratkan agar menentukan jenis buah pada saat akad untuk kedua belah pihak. Kemudian yang keenam itu ada disyaratkan agar penggarap itu mengerjakan sendiri. Jika penggarap tersebut mensyaratkan untuk bekerja sama, maka akad menjadi tidak sah. Dan yang terakhir itu ada menurut ulama Hanafiyah, dalam akad musaqah ini tidak boleh menggunakan akad ijarah ataupun sewaan karena berlainan akad. Selanjutnya yaitu ada beberapa syarat dalam akad musaqah. Yang pertama yaitu ada ahli dalam akad. Nah, di sini orang-orang yang akan melakukan akad musaqah setidaknya paham dengan akad-akad yang akan mereka lakukan atau akan mereka kerjakan. Kemudian yang kedua itu ada menjelaskan bagian penggarap. Nah, di sini maksudnya si pemilik lahan ataupun pemilik tanah harus menjelaskan bagian-bagian mana yang harus dikerjakan oleh si penggarap. Kemudian yang ketiga adalah membebaskan pemilik dari pohon. Maksudnya yaitu di sini bagian yang akan dimiliki dari hasil tersebut, hasil yang dikelola merupakan milik bersama ataupun hasil bersama. Yang keempat yaitu ada hasil dari pohon dibagi antara 2 orang yang melangsungkan akad. Dan yang terakhir itu ada sampai batas akhir. Di sini maksudnya adalah menyeluruh sampai akhir atau dilaksanakan tuntas sampai akhir. Dan selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang membuat berakhirnya akad musaqah. Menurut ulama fikih ada beberapa hal yang membuat berakhirnya akad musaqah. Yang pertama yaitu ada batas waktu ataupun tenggang waktu yang diberikan pada saat akad itu telah berakhir atau selesai. Kemudian yang kedua, ada salah satu pihak yang telah melangsungkan akad tadi meninggal dunia. Kemudian yang terakhir yaitu adanya uzur yang membuat salah satu pihak tidak bisa melanjutkan ataupun melangsungkan akad tersebut sampai akhir. Selanjutnya yaitu ada hukum musaqah fasid. Musaqah fasid yaitu musaqah yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Nah, menurut ulama Hanafiyah, musaqah fasid ini meliputi
bagi salah seorang yang berakad. Kemudian yang kedua ada mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang berakad. Kemudian yang ketiga itu mensyaratkan bagi pemilik untuk ikut dalam penggarapan. Kemudian yang keempat ada mensyaratkan pemetikan dan kelebihan bagi si penggarap. Yang kelima ada mensyaratkan penjagaan pada penggarap setelah pembagian. Dan yang keenam yaitu ada mensyaratkan pada penggarap untuk terus bekerja meski waktu yang telah ditentukan telah habis. Kemudian yang ketujuh yaitu mengerjakan atau melaksanakan akad musaqah ini berdasarkan dengan batas waktu menurut kebiasaan kita. Dan yang terakhir itu ada proses penggarapannya dikerjakan oleh banyak orang sehingga penggarap membagi hasilnya dengan penggarap lainnya. Selanjutnya yaitu ada macam-macam dari musaqah. Nah, macam-macam dari musaqah ini ada dua. Yang pertama yaitu musaqah bertitik tolak pada manfaatnya. Kemudian yang kedua yaitu musaqah yang bertitik tolak pada asalnya. Nah, yang pertama yaitu ada musaqah yang bertitik tolak pada manfaatnya, yaitu musaqah yang bertitik tolak pada hasilnya. Nah, ini berarti bahwa si pemilik tanah ataupun pemilik kebun telah menyerahkan sepenuhnya kepada yang menggarap untuk merawat tanah tersebut hingga tanah tersebut membawa hasil yang baik. Dan yang kedua yaitu ada musaqah yang bertitik tolak pada asalnya. Jadi di sini si penggarap hanya bertanggung jawab dalam proses pengairannya dan tidak bertanggung jawab dalam mencari sumber airnya. Jadi di sini pemilik tanah ataupun lahan yang bertugas untuk mencarikan sumber airnya seperti dalam pembuatan bendungan ataupun penggalian sumur, pembuatan parit dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh musaqah sendiri yaitu misalkan ada si A. Nah, si A ini adalah orang yang kaya dan mempunyai banyak tanah. Kemudian ada si B. Nah, si B ini orangnya rajin bekerja namun kekurangan lapangan pekerjaan. Dan si B ini orangnya jujur. Nah, sehingga karena si B ini orangnya jujur, maka si A ini menyerahkan sebagian tanahnya ke si B dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Nah, setelah disetujuinya kesepakatan tersebut, maka si B ini berkewajiban untuk merawat tanah yang telah diberikan si A tadi. Nah, si B ini berkewajiban untuk melakukan perawatan kepada tanah tersebut atau memanfaatkan tanah tersebut untuk ditanami pohon-pohon yang berbuah hingga waktu panen telah tiba. Nah, seperti itulah contoh dari akad musaqah. Selanjutnya di sini yaitu ada beberapa hikmah dalam akad musaqah. Nah, hikmah tersebut antara lain yang pertama yaitu ada menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan karena terpenuhinya segala kekurangan dan kebutuhan kita. Kemudian yaitu terciptanya saling memberi manfaat antara sesama manusia. Dan yang terakhir dari hikmah akad musaqah ini ada bagi si pemilik tanah ataupun bagi pemilik pohon, tanah dan pohon tersebut menjadi terpelihara dan terhindar dari kerusakan. Nah, di sini saya ada pertanyaan untuk kalian. Misalkan ada pertanyaan, ada berapa macam sih dari akad musaqah itu? Nah, ada yang tahu? Akad musaqah itu ada dua macam, yaitu yang pertama itu ada akad musaqah yang bertitik tolak pada manfaatnya. Kemudian yang kedua yaitu ada akad musaqah yang bertitik tolak